Hey guys. Duh, Lagi bikin apa, Pul? tubruk. Bau tanah? Siapa yang mau meninggal? Bukan. Kan lagi hujan di sini. Orang lagi pilek. Lagi hujan. Hai guys, balik lagi. Balik terus. Mana yang itu mah yang pengen? Enggak benar. Oh, Ya pengen lah move pulang on lah. Anjing kenapa jadi bu? Ya kan kalau lawannya balik apa? Jalan kan? Balik Bandung. Bandung. Balik Enggak, Bandung. lawannya balik tuh pasti pergi. Tapi Bandung mulai hujan sekarang. Bandung mulai hujan. Lah ya iya kan emang udah masuk. Masuk musim hujan ya? Kayaknya telat deh. Mestinya udah musim pemilu. Males banget musim pemilu. Untuk kenapa? Untung udah lewat. Kan mau bentar lagi ada lagi. Orangnya itu lagi anjay. Ya enggak beda orangnya. Ada beberapa nama-nama baru. Atau enggak nama lama tapi di tempat yang baru. Gak jelas. Kenapa sih? Tapi enak musim hujan. Musim hujan tuh seneng orang. Orang selalu punya love hate relationship sama Musim cuaca. Oh cuaca. Dikasih panas. Dikasih panas pengen hujan. Dikasih hujan ya malah pengen panas. Ya namanya juga human, Cok. Human being. Nggak orang suka kalau hujan soalnya. Orang gak suka ketika orang lagi perjalanan jauh hujan. Orang suka. Gak suka kan orang mah manja. Manjalita gitu kan. Mukanya itu loh. Mukanya berbahaya. Mukanya itu yang sebetulnya lewatnya gak apa-apa. Mukanya itu loh. Kayak hey ada aku Iya. di sini loh. Seolah-olah pengen dinotis sama dia. Ya iya. Kan sebenarnya kan hari ini teh lagi di sini lagi ini nggak tahu nih terbitnya kapan tapi kalau ini waktu kita bikin ini kan di sini lagi sibuk mau bikin konser pejalan kan. Iya mau ada konser pejalan. Jadi seneng gitu, sebelah situ ada yang latihan, sebelah sana ada yang kayak situasi demo. Bukan demo lah, gimana? Ya sih demo kan demo? banyak, ada demo karya dan Oh iya benar. iya. Situ ada yang lagi gambar. Ada yang lagi banyak kerajinan, Lagi tiba-tiba banyak rajin kerajinan. semua orang gitu. Terus juga serunya tuh kalau di ini kan tahun kita baru terlibat lah ya Sebagai di- customer. sebagai enggak di konser pejalannya Oh iya. sebagai MC Kuadrat. Mm-mm. Sebagai MC Kuadrat. Jadi kita juga baru lihat persiapannya sekarang gitu kan si konser pejalan ini teh. Iya. Kasihan capek. Dan yang serunya adalah di kedai dermaga tuh jadi suka dipakai tempat singgah. Tempat singgah teman-teman yang dari luar kota, yang dari Lan. Naon? oh Wih, sebelah. tuh kan. Tuh ada sebelah. Ada seblak sebeluk. Bukan gitu. Katanya banyak Seblak Januari bertemu. Seblak Januari bertemu anjing. Ngali. Seblak Januari anjing lucu banget. Ngentiau. Maya. Iya Opik. Malaya. Made in Opik ya? Made in Made in Opik. Opik. Made in Opik. Ismail. Ismail. Puitis ya pasti. Tuh kan sampai dia aja nggak kuat. Tadi apa? Tempat singgah ya? Iya kan serunya tuh di kedai dermaga tuh banyak jadi tempat singgah buat teman-teman yang dari luar Bandung gitu. Ada dari luar negeri juga ada ada dari tadi? luar negeri tadi dari Malaysia. Oh sama dari Spanyol. Nah serunya adalah bisa ketemu sama banyak teman-teman baru Iya. dengan bahasa-bahasa baru. Iya. Heeh. Bahasan utamanya bahasan sih. Bahasan baru. Terus hampir selalu. Kalau ketemu- Ini aing nggak tahu ini mau di bakal di wow atau enggak. Apaan emang? Bakal sensor atau enggak. Jadi tadi pas waktu orang di belakang kan ini ada teman-teman dari Lampung, dari Medan gitu kan. Pasti orang Bandung mengenal pasti langsung bilangnya mau belajar lawan jenis pasti. hancet berem. Template gitu. Nggak ada yang lain. Soalnya orang dulu juga gitu bercandain Enggak, orang langsung mau belajar
Oh iya, belajarnya punten. Enggak ke situ anjing. Enggak. Gak mungkin. Gerat-gerat wajah mana gitu enggak ke situ. Orang jarang ngeprank bahasa gitu. Tapi jadinya kan dipakainya salah. Apaan? Sama si Awe dulu ya di tempat orang. Diajarin apa sama mana? Enggak, punten. Terus? Punten dan nuhun jangan lupa. Oh, terbalik. Jangan balik lupa dia mau ke warung gitu kan. Ya mau ke warung. Jadi nuhun. jadi Orang yang jaga warungnya enggak ada. Belanjanya juga belum udah nuhun. Jadi gini Pul, waktu itu Pul. Tuh Ibab. Dia bingung. Tuh Ibab. Dia orang Padang. Yes. Nah, waktu itu lagi kerja di tempat di lagi jadi barista lah di sana. Terus bilang, "Weh, jangan lupa kalau misalkan mau ke warung bilang punten, setelah itu bilang nuhun." Oh iya bang, kata dia gitu. Nah, dia lupa. Dia datang ke warung, terus dia malah gini, nuhun. Belanjanya juga belum. Nuhun. Mestinya punten kan, terbalik. Nuhun. Nggak ada yang keluar. Terus dibalik lagi, bang, kok nggak ada yang keluar? Bang, kami bilang apa? Bilang nuhun bang. Salah. Aing ngajarkan yang baik. Bener nggak ada asbak. Entah dulu mana yang ngajarin yang baik baru yang masuk kamera aja kali. Belum tentu semuanya begitu. Tapi si apa namanya? Kan kalau bicara soal ini ya kedai ini kan kedai kan dibangunnya semangatnya kan kolektif gitu ya. Ya. Karena tadinya komunitas yang kemudian salah satu anggotanya memutuskan untuk punya usaha lah gitu. Ya. Tempat usahanya kemudian jadi titik berkumpul gitu. Ya. Nah, orang sih selalu suka dengan yang begitu. Maksudnya kayak dulu kedai maneh juga gitu dipakai nongkrong, bahkan ada yang hampir-hampiran domisili di KTP-nya pindah ke situ karena tiap hari ada di situ. Kan semangat berkumpulnya ini yang sebetulnya. Yeah. Karena kan ketika berkumpul siapa tahu ada sesuatu yang positif, tuh produktif gitu. Atau bahkan destruktif. Oke. Jadi ngumpulnya ini yang sebetulnya menyenangkan gitu. Iya. Terus tadi ngobrol-ngobrol kan pasti pada nyaman kalau datang ke Bandung. Satunya karena cuaca. Oh, gitu adem kan. Adem. Padahal kata orang Bandungnya udah panas ini. Ya kan kalau kita ngelihat diri kita sendiri kan susah. Ya enggak, maksudnya kan membandingkannya sama Lampung. Ya iya. Ya misalkan sama daerah-daerah lain misalnya. Jogja misalnya, ya pasti adem di sini pasti betah. Adem. Malas mandi. Seru sih orang seneng, maksudnya jadi banyak teman-teman baru, banyak jadi bisa ngobrol bahasa-bahasa baru gitu. Wah, ternyata gini. Yang tadinya jarang kan. Ya kita segini-gini doang udah perkawannya. Tadinya kalau nggak ketemu orang-orang baru ya udah segini-gini iya, aja. Nah tapi kan serunya di dermaga tuh karena banyak karena udah orang datang dan pergi banget. Di sini 2 bulan gitu deko terus bang jalan lagi pergi lagi ya. Layaknya dermaga. Kamali pernah gak sih? Apa tuh? Melancong itu? Ya pernah. Lama nggak? Lama. Kan orang walaupun ya pulang pergi ya, tapi kan lama orang ke daerah Pantura. Oh lama ya di sana ya? Ya tapi pulang pergi, jadi misalnya sebulan, 2 bulan, terus pulang seminggu, berangkat lagi. Jadi ya sekarang kalau ditanya mau gitu lagi, kayaknya enggak deh, malas ya gitu. Udah, karena udah pernah. Tapi waktu itu juga gitu. Kalau orang dulu ditampung di sebuah desa namanya Jati 7 di Majalengka lah gitu. Terus pada saat itu memang belum dia dekat sama bandara yang baru itu tuh. Ya. Terus ternyata kan orang iya sih orang ayo kita ke Jati 7 kalau bukan orang situ mah gitu. Iya. Ternyata anjir di dalam situnya orang-orang berbakat semua. Pas datang wah, tapi maksudnya nggak ada tagline selamat datang di nggak ada di desa Jati 7 udah sih maksudnya itu gitu aja. Terus seru gitu karena kan ya rame-rame terus kan selalu ada cerita baru gini tiap hari karena kita bukan ada di situ kan, bukan orang situ gitu. Jadi selalu menemukan hal ini menarik padahal kata orang sana mah ya mungkin biasa aja. Datang ke sananya karena program atau emang karena Kang Maldi program orang sama kawan-kawan dulu di kampus kan bikin
bikin program ngajar kan gitu. Bukan sengaja udah orang Enggak. singgah di kota ini. Diajakin kawan. Diajakin kawan, yuk bikin orang punya program ini nih, mau bikin gitu. Dia mau bikin program ini. Oh ya deh gitu, karena lagi libur kalau nggak salah, libur yang panjang tuh yang 3 bulan. Iya. Ayo jalan. Dari 3 bulan keterusan aja di 2 tahun. Ya orang kalau gitu kayaknya jarang deh. Maksudnya apa berarti singgah berarti? Ya residensi aja, Iya, jadi kayak residensi. Akhirnya jadi, ya maksudnya orang pulang lagi ke Bandung jadi punya karya, jadi punya keahlian baru apa segala macam gitu. Jadi sebetulnya yang tadinya kita proyeknya adalah pemberdayaan orang-orang untuk orang-orang di sana, malah kita yang jadi berdayanya. Ya orang sih biasanya kalau lagi jalan gitu. Itu masih jalan gitu? Ya emang karena jalan, emang pengen jalan sendiri aja lah gitu, nyari apa yang nggak tahu orang pengen cari gitu. Cuman dulu orang mikirnya gini, balik lagi karena memang keterbatasan ekonomi, jadi kalau mau orang melakukan apa-apa teh kudu meaningful gitu. Karena kalau nggak meaningful sayang duitnya. Oke. Kalau orang gitu dulu gitu, waduh sayang banget ya. Nggak setelan backpacking gitu, ya udahlah ada duit segini. Nggak mau gitu. jadi turis orang. Intinya cuman gitu aja. Orang nggak mau jadi, orang kalau datang ke sebuah tempat pada saat itu ya, kalau datang ke sebuah tempat harus antara orang dapat sesuatu atau mereka dapat sesuatu dari orang yang bukan duit, karena nggak ada kalau mau ngasih duit juga. Misalnya orang datang ke sana belanja dalam, ya nggak ada. Oh iya, nggak gitu. Nggak jadi turis. Kalau dulu gitu kayak misalnya, ya dulu mah sotoy-sotoyannya orang pada zaman itu aja, terus ayo mau kita ke Eropa, ngapain mau ke Eropa? Gitu orang pikirnya sampai segitunya. Ngapain orang mesti ke Eropa kalau project seni nih? Wah ayo jalan. Kalau jadi terus enggak deh gitu dulu sesotoy itu orang gitu. Sekarang masih sih. Berarti enggak gimana sih? Enggak, maksudnya kalau sekarang jadinya gini. Oh iya, ayo deh jalan aja dulu, ntar nemu apa di sana gitu. Iya. Kalaupun ternyata jadi turis ya udah too bad udah gitu. Iya, itu aja waktu pas orang ngobrol sama Kidung waktu itu kan. Kalau orang jalan harus ada itu, nggak harus ada tujuan atau enggak. Harus mencari sesuatu, harus dapat sesuatu. Kecuali beda ya, kayak misalkan kalau tadi kayak Kang Maldi, misalkan ke sana karena program, udah jelas. Di sana mau ngapain, terus kegiatannya apa gitu, apa segala macam. Ya udah gitu. Kayak enggak, sorry orang relatif gitu. Orang baru ingat. Bahkan waktu pertama kali ke Jatitujuh aja orang nggak tahu mau ngapain. Cuman dibilangnya gini, di sana ada event, mau ada event musik etnik. Nah pada saat itu orang lagi into banget sama yang gituan. Ya tapi kan maksudnya ada purpose-nya lah. Datang ke sana karena sesuatu misalkan kayak gitu. Kalau orang sih kayaknya malah jarang aja kayak gitu. Jarang karena ya misalkan terus lama gitu, misalkan di sananya gitu. Ada sih paling kalau kerjaan aja 3 minggu gitu, sebulan misalkan kayak di Jogja. Kayak itu sama aja begitu. Ya kayak gitu. Tapi ini mah kayak misalkan ya udah, kayak misalkan tadi ngobrol sama ibu, mau kemana? Mau cabut lah. Mau jalan gitu. Yang kayak gitu nggak pernah Kamal di. Nyari. Nggak, tapi nggak jauh sih paling. Lu mentok-mentok misalnya, mentok nih. Ya udah, karena orang kebiasaannya begitu kali ya. Jadi udah jalan yang ke tempat yang orang kira-kira tahu aja. Oh, oke. Karena ya orang sih sekarang kalau kebayang ke orang ya, kalau orang mau melakukan perjalanan gitu sekarang gitu. Yang nyenengin istri orang aja. Iya, kalau sekarang kan karena kepikirannya gitu, iya, kebayang. Iya. Mungkin itu tadi. Walaupun tetap di dalam kepala orang tuh masih, ini ngapain aing kesini ya gitu. Masih ada. Tapi jadi lebih berat ke keluarga gini. Kebayang tuh sih? Kebayang. Nah jadi lebih, nih kayaknya kalau ngajak si Nada nih kesini nih seru nih gitu. Iya. Dia pasti seneng nih gitu. Tapi masih ada tuh pasti orang mau mencet beli tiketnya tuh masih ada. Ini ngapain tapi aing kesini ya gitu masih. Beli gitu tuh kenapa sih? Ya itu karena bawaan gimana. Tapi berangkat tetap. Dumal tapi kan. Enggak. Tapi jadi tidak menyenangkan kan buat dia kan. Jadi kalah jadinya. Tapi jadinya banyak dumal kan. Oh enggak. Kayak misalnya. Tapi banyak bikin situasi-situasi nggak enak gitu. Ya orang akhirnya jadi menikmatinya dengan cara orang aja. Iya.
dia menikmatinya karena ya istri orang tahu lah orang kayak gimana gitu. Jadi anjir. Yoks. The best. Waktu yang tepat, Cok. Beda kieu benar euy. Ada kanda dari Tanjung Pinang baru pulang dengan segala macam kemarahan. Nah, biasanya kena cek mundur. Ya gitu, apa namanya? Nah, ya itu biasanya kan ya kalau misalnya pergi sebulan gitu ke Jogja apa segala macam gitu. Ya udah, karena tahu mau ada program A B C D gitu. Ya udah jadinya kan enggak banyak, enggak terbatas. Jadinya terbatas gitu pergerakan, mau ke kiri, mau kemana, mau ke sana sini gitu. Makanya orang kayaknya dalam hidup orang sempatkan 3 kali deh kayaknya. Apaan? Pergi yang nggak ada orang nggak ada tujuannya, mau cari apa, terus di jalan, terus bener-bener entah itu di orang nggak tahu itu di mana, terus orang cuma ngelamun, mikir anjing ngapain yang ada di sini gitu. Tapi pertanyaannya balik lagi ke situ kan, ngapain yang ada di sini? Terus kadang-kadang aing balikin lagi, kalau aing di sana juga aing tetap kalau aing ada di tempat yang aing seharusnya misalnya. Bahkan aing juga enggak tahu seharusnya orang ada di mana gitu. Misalkan seharusnya orang ada di rumah misalnya. Tapi orang di rumah juga ngapain gitu. Maksudnya jadi ada gini dulu. Anjing. Iya. Lost boy. Yoi, The lost boy. Tiba-tiba ngomong jorok. Lost boy. Nah, apa namanya? Ya gitu, kadang-kadang orang jadi mikirnya orang sih didorongnya sama indung orang sih. Untuk melakukan hal seperti itu teh gitu. Untuk kamu pergi deh. Misalkan kamu keliling Jawa gitu. Terus ya udah, ini misalkan kamu punya uang berapa, ibu tambahin segini, ya silahkan kamu pergi gitu. Pergi, akhirnya dia nguncinya cuma gini doang, biar kamu tuh tahu kalau misalkan dunia tuh emang luas. Aing teh nggak tahu apa ini, aing gini dunia itu luas gitu. Tapi di saat tahu bahwa di kiri kanan orang teh tidak ada lagi orang yang bisa orang andalin. Karena kan kalau misalkan orang ada di, bukan perihal tempat nyaman atau enggak gitu ya. Kayak misalkan di kamar orang tahu posisi ini ada di sini. Orang perlu sama si ini, orang tinggal ngontak sana sini. Tapi di saat orang berada di tempat yang asing buat orang, terus orang enggak ada Kang Maldi gitu, enggak ada orang-orang di situ tuh. Wah, anjing di situ aing ngerasa anjing letiknya aing teh gitu. Ya iya. Karena kan ya kadang-kadang kalau misalkan kita ada di tempat yang kita tahu, kita jadi ngerasa kita tahu semuanya gitu. Kan ada 2 konsep tentang rumah. Jadi rumah itu ada di sini, ya kan? Iya ya. Satu lagi rumah itu ya bentuknya material, fisik gitu. Yang menurut orang sebenarnya mau percaya yang mana aja juga, ya itu mah haknya gitu. Mau percaya yang rumah. Jadi ada orang yang seumur hidupnya nomaden gitu. Iya. Yang terus saja nyari gitu kemana gitu, jalan-jalan apa. Yang maksudnya teh ya kita nggak bisa juga memperdebatkan tujuannya dia mau apa gitu, orang dia yang jalanin, nggak akan ada urusan dengan kita kan gitu. Ada juga yang memang nggak pengen dia mah gitu, nggak pengen keluar, nggak sepeda, orang sudah cukup dengan ini gitu misalnya tuh gitu. Ada yang begitu. Sebetulnya kan tinggal ininya aja sih, tinggal bagaimana mau menganggap itu yang paling baik buat kita gitu. Soalnya aya nu kieu babaturan orang sampai sekarang masih di jalan. Maksudnya masih terus gitu. Iya. Dari semenjak dia kuliah gitunya, dari dia kuliah dia menemukan pencerahan gitu. Akhirnya dia enggak mau nerusin kuliah, terus sudah jalan. Paling kuat di satu kota 1 tahun. Nanti tiba-tiba udah setahun, tiba-tiba dia ganti semua identitas, ganti semua nomor kontak yang bisa dihubungi gitu, atau kontak-kontak yang bisa dihubungi, terus cabut tuh gitu. Nggak tahu, nanti tiba-tiba kalau dia lagi perlu kontak orang, ini nomor baru lagi, iya orang lagi menjalani hidup gitu, selalu gitu. Berarti ini udah tahun ke-15 dia kayak gitu ya, terus lari gitu. Ya nggak apa-apa, itu mah dia senangnya begitu ya, mangga gitu. Ada juga yang memang dari awal dia sempat ikut sama orang dulu ke J7 gitu nya. Ikut terus kan anak-anak umur segitu kan lagi yang
ayo kita harus mengeksplor segala macam di dunia ini, bla bla bla. Terus begitu anak-anak lagi kebakarannya dia pulang dan nikah. Justru dia mengunci dirinya gitu supaya nggak kemana-mana. Karena orang takut nih kalau terlalu kemana-mana orang jangan-jangan nggak bisa punya anchor yang kuat nih gitu. Iya, kadang-kadang kan jadi jebakannya adalah konsep zona nyaman eta teh gini. Jadi orang jadi di sering kali kan kalau kita ada di tempat yang di situ-situ terus, orang teh komennya, mana di zona nyaman mana terus sih. Jadi mana nggak berkembang. Nah, itu teh kadang-kadang jadi perdebatan kadang-kadang. Perdebatan antara siapa dengan siapa? Antara ya kan sebenarnya gampang. Udah gak usah dipikirin mana-mana yang tahu. Ya, makanya selesai. Perdebatannya antara siapa dengan siapa? Dengan diri sendiri. Dan itu mah maksudnya kalau misalkan nanya Kang Mali, ya Kang Mali mah bisa bilang, ya nggak usah itu udah dipikiran, aing iya nggak selesai. Tapi kan banyak orang di sana nggak gitu. Pola pikirnya nggak sesimpel itu gitu. Yang ada sampai jadi mempertanyakan anjing apa benar gitu ya orang tuh jadi nggak berkembang meskipun dia tuh meskipun mungkin gitu dari kalau misalkan dibikin indikator dia berkembang atau enggaknya dia berkembang gitu. Tapi karena misalkan datang tiba-tiba gimana kayaknya gini-gini aja hanya nggak berkembang gitu set kata orang lain tuh gitu mana coba keluar lah apa segala macam. Terus menurut mana yang oke? Soalnya hari menurut orang kalau aing sih dicobain semuanya nggak ada yang oke nggak ada yang nggak juga gitu. Orang selalu ngerasa orang benar terus dengan pemikiran orang sih tolong iya juga, maksudnya gitu. Kan sama aja jadi berarti misalnya ya manusia orang aja kadang misalnya nih semalas-malasnya orang melakukan traveling gitu ya ada kepengen orang melakukan traveling juga. Ternyata selama ini misalnya teh orang seorang yang malas bermotoran gitu ya ada kepengenan orang juga untuk melakukan itu gitu. Ya itu mah manusiawi aja. Bahkan juga kalau misalnya yang paling kecil misalnya kayak dia mah nggak akan mau deh makan di restoran ya ada pengen gitu. Tapi nggak mungkin urgensinya nggak sebesar orang-orang yang memang suka gitu misalnya gitu. Kan balik lagi kalau ya misalnya tadi apa namanya apa kata mana tadi ada orang-orang yang berpikirannya nggak sesederhana itu ya memang tapi menurut orang balik lagi ke si orang-orang yang berpikirnya tidak bisa sederhana teh dia juga punya sebenarnya pilihan untuk tidak membuat itu menjadi rumit gitu. Bukan orang nggak benerin atau misalnya iya tapi kan kalau misalnya membuat mana jadi riweuh kenapa mesti dipikirin. Ada sebenarnya ada pilihannya untuk tidak melakukan itu gitu. Tapi mau diambil pilihannya untuk memikirkan itu menjadi rumit ada resikonya. Nggak diambil juga ada resikonya sama aja. Kalau mau ngomongin itunya mah enak. Ada orang yang misalnya nggak pengen menikah, sama ada orang yang pengen menikah terus ketemu gitunya misalnya. Dua-duanya ngadu-ngadu konsep gitu. Itu menarik tuh tadi tuh mana bilang apa ketika mana ngedit video-video kita gitu terus mana jadi lebih memahami diri mana sendiri. Mana tahu nggak? Ada kan ayah orang nah tokai. Orang nonton di mana ya? Oh TEDx ada si Casey J. Apa pembuat film dokumenter lah. Ada statementnya dia bilang gini. Yang paling memahami orang tersebut adalah orang yang mentranskripkan suaranya audionya. Audio si orang itu. Jadi kan dia wawancara orang kan? Iya. Wawancara orang ngetranskripkeun audio selama 100 jam wawancara itu gitu. Aing nu paling ngerti soal pikiran-pikiran orang-orang ini gitu. Karena ya orang dengerin berulang-ulang kan gitu. Kesini. Ya sama itu yang mana lakukan begitu. Iya. Tuh paling susah. Paling susah memahami diri sendiri. Emang susah. Orang aja. Susah. Karena kan udah bicara orang aja nggak ngerti. Kita udah nggak ngomongin lagi orang lain, udah nggak ngini opini kita orang udah lain. di dalam kamar sama diri sendiri. Iya, nah itu gitu kan sadar. Susah. Di saat kita udah di posisi itu, tapi kita aja masih mau bohong sama diri kita sendiri tuh. Soalnya gini, 70% apa? Alkohol. Oh, bukan ke sana. 70% unsur dalam manusia adalah cairan. Iya.
fluid kan. Waduk. Ya kita tiap hari aja, hari ini misalnya mau ke sini apa anjing? Waduk. Apa waduk? Fluid. Bukan. Ya sedikit atau sedikit. Nggak bisa. Dipaksain. Waduk itu dam. Ya udah. Apa tadi? 70%, iya 70% ya, tubuh manusia kan cairan. Fluid. Itu aja sudah mempengaruhi bagaimana kita ngambil keputusan kan gitu. Cair. Info isi cair. Jos kan gitu. Itu aja seneng kan? Seneng terus itu. Iya. Kapan ya? Belum tentu seneng juga. Kadang-kadang ada loh invoice yang kita nggak seneng. Orang pernah ngalamin itu. Di saat kurang. Bukan di saat kurang, orang nggak puas sama pekerjaannya misalnya gitu. Oh iya. Atau misalnya tai nih duitnya banyak tapi aing banyak berbohong pada diri aing sendiri gitu, misalnya gitu. Nah ya itu momen-momen itu. Tapi duitnya habis-habis juga. Oh enggak, orang pernah dapat satu kejadian job-joban kurang menyenangkan. Duitnya gede banget. Orang nggak bisa bilang lah jobnya apa lah gitu. Dapat, terus Kela. Yang penting bukan kriminal kan? Enggak. Iya. Soalnya kalau di jobnya gak bisa dibilang apa. Enggak, soalnya ada gerampok bang. Enggak. Ya, enggak ada terus udah gitu. Duitnya dapat nih, set. Tapi orang kayak membohongi, mencederai hati nurani orang ya gitu. Tahu nggak duitnya orang? Pokoknya duitnya orang nggak orang pakai, orang kasihin semua deh. Jadi orang masuk ke masjid Kota Kamal, masukin dah semua. Random aja masjid apa aja orang nemu kasihin udah masuk. Udah pikir-pikir sekarang ya? Ya kan sekarang mah udah nikah. Kalau sekarang anjing ngapain gitu. Ya kan kalau dulu mah masih bebas aja. Ya walaupun tetap ada perdebatannya nggak hilang. Kasihan hati nuraninya. Ya itu dia kan soalnya apa sih yang orang selalu percaya sesuatu itu nggak ada yang pasti, tapi kita berusaha membuat apa yang kita percaya itu lebih kokoh setiap hari. Makanya kenapa keimanan itu dibangun. Ya dipupuk bukan gift dia mah gitu. Yeah. Kayak bakat aja kalau nggak pernah dipupuk mah tumpul aja. Iya, benar. Messi bisa begitu main bola karena dia udah mah berbakat terus dipupuk kan. Iya, gitu. nah itu jadinya makin. Aya kan loba di luaran sana teh ada miliaran orang pemain bola yang berbakat dari kecil tapi ujung-ujungnya misalnya teh hancurnya sama dirinya sendiri. Milih karir yang lain. Kan udah suka nonton tuh di TikTok ada yang apa Forgotten Footballer gitu. Iya. Wah, si ini ya Januzaj dulu teh bagus banget digadang-gadang sebagai penerusnya Messi lah, miam. Ya nggak nyampe kemana-mana. Ya biasanya karena uang. Biasanya ke situ. Ya biasanya kan yang ini uang. Atau kalau nggak cedera. Terus dia udah nggak bisa berkembang lagi. Kakak kurang jago apa dulu? Iya, nyanyi. Udah kakak bisa nyanyi, udah main bola. Dah, gitu ya. Orang mengingat itu soalnya Hargrave yang tubrukan. Owen Hargrave sama siapa? Ferdinand ya? Yang dibikin tubrukan sama kakak deh. Oh iya. Dia champion, cok. Iya. Anjing. Kakak di masa jayanya anjing mengerikan. Dah, ganteng, soleh. Iya, soleh di agamanya dia tapi kan sampai sekarang juga masih ganteng, soleh, jago. Itu aja masih istrinya masih bilang itu kamu terlalu baik. Ya udah hidup orang. Enggak maksud hidup orang berarti orang sekaliber itu aja masih ada resiko gitu, Cok. Ya lagi kita ya tempe goreng. Deh. Apalagi kita. Kalau gitu. Terima kasih buat yang udah dengerin. Jangan lupa like, comment, subscribe. Follow kita di Instagram, TikTok. Ada di Noise, Spotify, YouTube juga. Gak lupa ini ya. Gak itu lupa. Ini juga lagi ada konser pejalan ya. Emang kan ini keluarnya kapan? Gak tahu. Udah, kalau gitu teman-teman makasih udah dengerin. Kita pamit. Ciao.